Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung memulai untuk usability testing hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farel Alvaro. Saya akan menguji Anda dalam usability testing hari ini dan dengan diasis oleh beberapa teman saya. Oke, terima kasih atas kesediaan untuk partisipasi Anda dalam pengujian usability testing hari ini. Jadi dalam waktu 20-25 menit ke depan, kita akan mengevaluasi beberapa modul, yaitu kalender, submission, dan registration. Saya akan bertindak sebagai fasilitator, jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau memerlukan klarifikasi, jangan ragu untuk menyampaikan. Jadi selama pengujian, saya ingin Anda berbicara dengan lantang tentang apa saja yang Anda pikirkan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memahami bagaimana fitur-fitur ini digunakan dan apakah sistem kami sudah mendukung kebutuhan pengguna secara optimal. Kami tidak akan menilai cara Anda menyelesaikan tugas, jadi jangan khawatir jika ada bagian yang terasa sulit atau membingungkan. Justru itu akan membantu kami untuk mengetahui area atau bagian apa yang perlu kami perbaiki. Oke, sekarang kita akan mulai dengan modul yang pertama, yaitu calendar running. Nah, jadi setelah Anda melihat halaman kalender ini, apa yang terlintas di pikiran Anda pertama kali? Yang saya lihat itu ini mirip Google Calendar ya? Ya, Google Calendar. Ya, yang Terus terlintas. untuk navigasinya, Mungkin navigasinya, tombol. tombol-tombolnya bagus sih menurut saya. Oke. Proyek sini. Oke. Apakah Anda sudah pernah menggunakan sistem atau platform serupa sebelumnya? Jika iya, bagaimana pengalaman Anda sebelumnya? Sebelumnya pernah pakai, tapi nggak terlalu sering keseringan ya, nggak sering keseringan pakai juga sih. Oh, oke. Oke, baik. Ya, siap. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai untuk tugas pertama. Jadi di sini Anda berperan sebagai karyawan yang ingin menambahkan schedule pembelajaran eksternal di kalender. Jadi silakan tambahkan jadwal baru ke kalender pembelajaran. Anda bebas menentukan jadwal seperti judul, deskripsi, dan waktu. Anda bisa memilih apakah ingin mengatur waktu dalam bentuk tanggal mulai dan berakhir. Jadi kalau misalnya Anda sudah selesai, beritahu saya dan pastikan jadwal yang Anda tambahkan sesuai dengan ekspektasi pertama kali Anda. Schedule mungkin saya mau menambahkan jadwal skripsi saya, tugas akhir. Tugas akhir single date, dan saya bisa select date. Saya mau mengambil pada bulan Desember tanggal 9. Oke. Single date ya, karena untuk 1 hari. Saya ambil save schedule. Oke. Apakah dari tugas yang tadi saya berikan ada yang membingungkan atau misalnya ada yang kesulitan di bagian tertentu? Kalau misalnya ada, mungkin boleh disebutkan bagian yang mana yang merasa kesulitan dari pertambahan tugas. Enggak sih, nggak ada kesulitan ya. Tapi Ada ya. mungkin perlu ditambahin tentang ada konfirmasi notifikasi bahwa itu sudah masuk gitu. Karena kita tidak mengetahui bahwa apa yang kita input, kalau misalnya dalam penentuan jadwal itu udah benar-benar masuk dalam kalender itu atau enggak. Oke, baik. Jadi dari skala 1 sampai 5, menurut Anda seberapa mudah dari tugas yang saya berikan tadi? Dari 1 itu sangat sulit, sampai 5 itu sangat mudah. 5, sangat gampang, sangat mudah. Sangat mudah, oke. Dari skala 1 sampai 5, seberapa intuitif atau mudah dipahami Anda rasa sistem tatap muka ini dalam membantu Anda menambahkan jadwal? Sangat mudah sih. Ini Dari 1 itu sangat jelas, 5 sangat jelas. sangat jelas. Sangat jelas, oke. Jelas. Kalau menurut Anda, adakah langkah yang menurut Anda bisa dibuat lebih sederhana atau mungkin ada saran dan pendapat lain untuk improve daripada aplikasi ini? Mungkin tadi yang seperti saya bilang, notifikasi dalam penginputan jadwalnya itu supaya kita tahu bahwa itu sudah terkonfirmasi dalam jadwal itu. Terus mungkin di desainnya itu aja sih, lebih dikembangin aja gitu. Oke, berarti overall di sistem dan alurnya sudah oke. Udah oke. Tapi di notifikasi itu kita mengetahui apakah sudah masuk atau belum harus ditambahkan. Benar. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua.
Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan, ketika Anda melihat di sini ada available unregistered learning, Ya. apa yang pertama kali Anda pikirkan Anda bisa lakukan di situ, dan informasi apa saja yang dapat Anda dapatkan dari situ? Informasi ya. Ya, misalnya dari tipenya, dari periodenya, terus apa yang Anda bisa lakukan dari situ? Mungkin ini bisa jadi kayak notifikasi ya, kayak notifikasi untuk mengingatkan kita bahwa ada jadwal yang kita harus laksanakan mungkin ya. Oh, yang belum terdaftar. Ya, yang belum terdaftar gitu. Yang Oke. perlu karena dia bisa kayak mengingatkan kita juga kan dan register gitu. Register ya. 15 seats lab ya. Oke. Oke, baik. Kita akan masuk ke tugas kedua. Jadi di sini Anda itu seorang karyawan yang ingin mengambil pembelajaran yang belum terdaftar. Jadi saya ingin Anda mendaftar dan melihat di mana jadwal baru itu berada dengan informasi yang telah diberikan. Jadi kan contohnya di sini ada periode kan? Iya. Periode dari starting from Desember 3 sampai dan Desember 6 ya. jadi kalau misalnya Anda register, Anda mencari itu di mana gitu kalau udah terdaftar. Jadi boleh dimulai untuk tugasnya. Yang 3A ya pelatihan pengembangan kepemimpinan tim ya. Oke, jadi apakah ada kesulitan ketika Anda melakukan tugas atau yang membuat Anda bingung dalam tugas yang tadi? Ketika menambahkan unregistered learning atau ingin mendaftarkan, lalu mencari jadwal baru, adakah yang bingung atau mungkin kesulitan-kesulitan gitu? Enggak sih, enggak ada. Oke. Berarti dari skala 1 sampai 5, menurut Anda berapa mudah atau sulit untuk melakukan tugas ini? Dari 1 itu sangat sulit, sampai 5 itu sangat mudah. 5 sangat mudah. Oke. Dari skala 1 sampai 5, seberapa intuitif Anda merasa atau seberapa jelas sistem antarmuka ini dalam membantu Anda melihat jadwal yang belum terdaftar dan mendaftar untuk itu? Jelas sih. Jelas. Berarti 5. Ya, 5. Udah pasti 5. Oke. Baik, kita akan masuk ke tugas selanjutnya di modul approval. Oke. Jadi di sini itu saya ingin bertanya dulu, apa yang pertama kali Anda rasakan atau apa yang Anda pikirkan pertama kali ketika melihat antarmuka ini? Sistem siakat. Kayak siakat. Iya. Oke. Sistem siakat sih. Jadi kita akan masuk ke tugas berikutnya. Jadi di sini Anda berperan sebagai admin sebuah sistem pembelajaran. Anda berperan untuk mengevaluasi dan memvalidasi semua kiriman dan bukti pembelajaran karyawan. Jadi kalau misalnya informasi dari buktinya itu cocok di sertifikat, Anda bisa meng-approve karyawan tersebut dan memberikan poin sebanyak 50 misalnya. Jadi di sini saya minta untuk mengevaluasi karyawan yang bernama John Doe. Jadi boleh langsung dilakukan. Oke. Center of Technology Management. Oke. Access. misalnya. Oke. Setengah ini. Approve ya. Oke. Saat Anda memberikan poin kepada karyawan selama verifikasi, apakah Anda merasa proses tersebut berjalan dengan lancar? Jika ada, bagaimana yang menurut Anda membuat Anda bingung atau merasa kesulitan? Nggak ada. Oke. Menurut Anda seberapa jelas dan mudah proses evaluasi bukti pembelajaran bagi Anda? Dari skala 1 itu sangat jelas dan 5 itu sangat jelas. 5. Oke. Kira-kira ada tidak bagian yang harus diimprove atau misalnya bagian harus kita lebih mudah lagi untuk para user ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Dari skala 1 sampai 5, seberapa intuitif atau seberapa jelas dari antarmuka ini? 1 itu sangat tidak intuitif dan 5 sangat intuitif.
Intuitif. Intuitif. Oke. Oke, terima kasih telah berpartisipasi dalam pengujian ini. Jadi bagaimana di akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih dulu. Tapi mungkin ada kata-kata terakhir atau ada saran untuk mengimprove daripada aplikasi kami? Mungkin untuk saran dari saya sih, Yang bagian pertama kan. ya seperti yang tadi saya ucapkan sebelumnya, di bagian notifikasi valid dalam penginputan tanggal dan penginputan jadwal Apa ini? supaya notifikasi. Terus mungkin di layar interaktifnya tuh supaya lebih interaktif lagi agar bisa memikat para usernya tuh Oke. lebih merasakan nyaman gitu, kayak lebih user friendly lah. Oh, berarti penambahan buat notifikasi validasi Ya, daripada yang pertama kali itu tadi ya. ya. Oh, oke, oke. Oke, baik. Mungkin cukup daripada usability testing hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Ya. kesediaannya dan juga selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Siap. Sama-sama, guys.